itu Talu, Sinurui, Kojai. Ya, kan? Jadi ada orang Kojai, orang Sempang tadi, ada yang ini punya. Dan harapan ambon daknya kok dapet namudu-mudu kok menggali sejarah dan ambo bangga ada seorang ya dari Sinurui yang pengetahuan adatnya nampak lebih daripada pemuda-pemuda yang lain dan kemampuannya pun berbatu tua adai lebih dari yang lain. Itulah yang mudah-mudahan kalian yang muda-muda ini dengan cakrawala pikiran yang luas ya, dengan input yang banyak didapat kini ba'a kita menggadangkan talu kebelian. Kalau mau kita talu bukan talu nego kita lu ya kan, tapi adalah paling tidak 3 negari Talu, Sinurui, Kojai. Kalau apa namanya itulah yang artinya yang tinggal kini masih merasa sebenarnya Simpang Tonang dan Kojai kalau orang usia-usia sampai 50-an tahun masih tetapnya merasa orang Talu. Kalau kita besok di Jakarta atau besok di Padang perkenalan harusnya gimana buang Talu Timari Talu coba dah Timari Talu Kojai Timari Talu Simpang Tonang Timari Talu Sinurui. Jadi itu yang jadi mudah-mudahan kita menjalankan. Kalau kita baca riwayatnya Taluko memang pionir ya, negara tertua artinya Talu tertua dari Pasaman Laweh di Kabupaten Kini. Semua pembangunan semuanya mulai di Talu. Ya. Bayangkan punya rumah sakit Taluko 8 balai 90 abad ke-19 lah punya rumah sakit lah ada dokter di Talu. Tapi setelah kita merdeka tahun 67 12 tahun setelah merdeka baru ada dokter sini. Sudah itu Waterledeng PDAM kita Talu ini punya Waterledeng itu anno 1925. Jadi 1925 lah ada proyek perpipaan di Talu. Orang Talu lah minum air ledeng. Ambo celek di Jambi kota besar tuh anno 1928 gitu. Dulu Talu di Jambi. Ya. Nah, itu disebabkan apa? Memang di Sigoko pemerintah Belanda selalu menempatin Talu sebagai pimpinan pemerintahan. SD nomor 1 Pasaman di Talu. Sekolah dasar. Dulu orang sadwe dulu sekolah ke Talu. Tapi kalau kini udah tahu lihat, ya kan Talu lah tertinggal. Jadi bah kita menanyakan balik harkat kita Talu kita tertinggal di bidang ekonomi, kita tertinggal di bidang macam-macam, ya sosial, komunikasi itu yang harus kita perhatikan. Inilah yang inginkan. Mari kita berdiskusi yang mudah-mudah untuk memikirkan harkat Talu kembali baik dari segi ekonomi dan seterusnya. Nah, kini cuman yang lah dapat kita dah hapus kita Talu kecil itu Nagari Talu ya kan kan teladan provinsi. Nah, itulah Talu. Kalau kini di dinas kebudayaan kalau ada pelatihan adat untuk Pasaman Barat pelaksananya adalah Talu. Lah dipercaya, lah dilatih instrukturnya di Nagari Talu. Jadi 9 balai nagari kalau ada pelatihan adat dari dinas kebudayaan maka pelaksananya adalah kan Talu. Jadi lah ada tapi cicil ada pe dewa. Karena lain harus kita cari. Baiklah. Itu juga sebagai sebuah rumah gadanggo. Rumah gadanggo riwayatnya luar biasa sulit membangunnya kan? Sehingga kini tidak banyak rumah gadang kan tidak semua negara punya rumah gadang. Nah di Pasaman Barat cik-ciknya sekolahnya lain ada. Pertamanya waktu penobatan Tuan Kubosa ketiga baleh tahun 1985 ya oleh waktu itu Mayor Jenderal
Azwaranas dengan ketua LKM-nya gubernur setelah itu Hasan Basridurin. Nah, jadi gubernurnya Azwaranas, ketua LKM-nya Hasan Basridurin. Itulah yang meresmikan, yang menobatkan Toku Bosa dan meletakkan batu pertama. Habis itu Ambo tiup baswo dengan Azwaranas di Jakarta, di Surabaya, di mana pembangunan baru Magadawa. Sampai Ambo pensiun tahun 2002, jawaban Ambo apa? Sedang akan dibangun, Pak. Sedang akan dibangun. Karena memang tidak mungkin kita membangun waktu itu. Pegawai negeri, ya kan? Adat waktu itu sedang terpinggirkan. Waktu itu adalah pemerintahan desa. Datuk-datuk, salah saya di desa sebenarnya singgokan pun tidak berfungsi sama sekali. Nah, jadi tahun 2004 kita mulai meletakkan batu pertama Balia, yaitu 2 orang yang meletakkan pertama. Ketua LKM waktu itu beliau lupa namanya. Nah, sudah itu dengan Bupati Pasaman, yaitu Pak Bahar, meletakkan batu pertama. Lihat baru mulai membangun. Selesai tahun 2011, diresmikan 2012. Ini rumah gadang. Tapi begitu rumah gadang itu diresmikan, kita bersyukur peresmiannya dihadirin oleh raja-raja se-Indonesia, se-Nusantara. Sampai Raja Papua, Raja Bali, Raja Sulawesi hadir di sini. Dan Daulat Pagaruyung waktu itu sekarang udah almarhum, menobatkan rumah gadang ini adalah contoh dari rumah gadang setelah Silindung Bulat. Jadi kalau seseorang bertanya ke Istana Silindung Bulat, Istana Raja Pagaruyung, kami nak berkunjung ke rumah gadang, abi dari rumah gadang dari Silindung Bulat ke Malai, Raja Pagaruyung pasti bilang Talu, lihat Talu. Itulah sampai kita kalau lihat sebuah rumah gadang. Itu yang jadi dan di Siko kini selama dari mulai tahun 2012 sampai kini 2020 mungkin ratusan peristiwa terjadi di rumah gadang kok. Kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang adat paling banyak, di bidang agama, dan di bidang politik. Dan rumah gadang itu terbuka untuk silakan pakai untuk semua orang. Politik pun boleh masuk di situ, tapi tidak boleh mempolitisir rumah gadang. Contoh politik, lah 2 kali di rumah gadang kok mengumpulkan calon bupati dan wakil bupati. Tahun 2015 3 pasang calon bupati hadir sekecil dan murah, memperkenalkan diri, menyampaikan visi dan misi, dan menandatanganin komitmen untuk pengembangan adat. Tiga pasangnya. Jadi Bu adat terserah mana-mana, ialah berjanji kepada adat. Kapan tahun 2020 5 pasang calon bupati dan wakil bupati hadir di Siko. Tidak semua yang hadir, tapi ada wakil semua. Dan sampai pasang menandatanganin komitmen bahwa mereka akan membangun adat. Jadi asal jangan seorang tuh tidak menandatanganin jadi bupati, buat itu lah ada janji mereka. Kadang kebetulan memang 2 yang tertinggi di sini memang orang berampe itu. Ya. Yang nomor 3 itu jatuhnya urutan nomor 3 juga kan, itu ada berampe. Jadi nomor 1, nomor 2 adalah sampai orang dalam menandatangan. Jadi inilah peran di rumah gadang itu. Nah kini pada kesempatan ini rumah gadang dipakai untuk memperkenalkan kaum muda Paganagari yang kreatif dan berprestasi di bidang masing-masing. Kita perkenalkan, kita beri apresiasi. Mudah-mudahan dengan apresiasi ini dia merasa lebih mendapat tenaga tambahan sehingga dia lebih produktif lagi setelah ini. Itulah yang kita harapkan. Jadi
sebenarnya pemberian penghargaan ini termasuk Magir Galasang Sako itu sudah dari tahun 2005 sudah pernah dilakukan, sehingga hari ini ada 8 orang yang akan kita berikan penghargaan.